Hai, selamat datang di Free Techno Channel. Balik lagi bersama gue Napa. Di video kali ini gue akan membahas sebuah produk digital yaitu berupa CMS. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu CMS, CMS itu adalah singkatan dari Content Management System, di mana ini adalah sebuah produk yang bisa membantu memudahkan kita untuk membangun atau membuat sebuah website. Dari beberapa CMS yang sudah familiar dan masih banyak digunakan hingga saat ini, yang gue tahu itu saat ini adalah WordPress, PrestaShop, Magento, OpenChart, dan Joomla. Namun di video kali ini gue akan spesifik untuk membahas CMS dari WordPress. Sebelum kita untuk mencoba lebih dalam bagaimana penggunaan untuk WordPress ini sendiri, tentunya di tahap awal kita perlu melakukan proses instalasi terlebih dahulu. Dan berikut ini tahapan bagaimana cara melakukan instalasi WordPress. Di bagian yang pertama, pastikan teman-teman sudah memiliki sebuah hosting. Hosting ini adalah sebuah tempat yang nantinya kita akan menyimpan data-data semua yang berhubungan dengan website yang akan kita install nantinya. Untuk hosting ini, penyedia jasanya itu bervariasi ya. Ada yang berasal dari luar negeri, ada yang bisa kita menggunakan jasa di Indonesia atau hosting lokal. Namun ada juga beberapa hosting lokal yang sudah terafiliasi dengan hosting yang ada di luar negeri. Dan perbedaannya tentu terdapat pada customer service yang udah menggunakan layanan berbahasa Indonesia, dan tentunya juga untuk proses transaksi itu bisa kita lakukan dengan bank lokal dan tentunya juga menggunakan mata uang rupiah. Untuk SEO hosting ini sendiri cukup bervariasi di antara 99.000 hingga 600.000-an per tahunnya. Dan hal ini tentunya akan tergantung pada layanan dan fitur apa aja nantinya yang akan teman-teman gunakan. Untuk hosting ini sendiri sudah banyak sekali, teman-teman bisa mencarinya melalui internet dengan mengetikkan web hosting gratis. Nantinya di halaman pertama teman-teman akan menemukan cukup banyak hosting dari luar maupun dalam negeri. Dan di bagian kolom deskripsi ini udah gue sertakan link beberapa hosting gratis yang bisa teman-teman pakai sebagai referensi atau jika teman-teman ingin melakukan testing terlebih dahulu. Oke, sekarang lanjut ke tahap yang kedua. Pastikan teman-teman sudah memiliki domain. Buat teman-teman yang belum tahu, domain ini adalah sebuah identitas atau nama dari website yang akan teman-teman miliki nantinya. Untuk domain ini sendiri tentunya bersifat unik. Artinya jika teman-teman ingin membeli sebuah domain, kemudian setelah mencoba untuk mencek nama domain tersebut sudah terdaftar, artinya sudah digunakan oleh orang lain, tentunya nama domain tersebut sudah tidak bisa lagi teman-teman beli atau teman-teman gunakan. Dan untuk harganya sendiri juga cukup bervariasi di antara 25 ribuan hingga 1 jutaan per tahun. Tentunya harga ini tergantung dari jenis TLD atau top level domain yang akan teman-teman pakai nantinya. Untuk TLD itu pilihannya cukup banyak sekali tersedia. Di antaranya bisa .com, .info, .net, .biz, .co.id, .ac.id, dan lain sebagainya. Dan TLD tersebut tentunya bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dan model bisnis yang teman-teman lakukan. Dan kemudian tahap yang ketiga, lakukan download WordPress. Oke, di tahap ini teman-teman silakan untuk membuka internet browsernya, kemudian silakan ketik wordpress.org, kemudian enter, dan kemudian teman-teman akan masuk ke halaman dari website WordPress-nya sendiri seperti yang teman-teman lihat saat ini, dan kemudian langsung menuju ke menu Get WordPress di pojok kanan atas, dan kemudian pilih Download WordPress di bagian sebelah kiri. Untuk versi gue di video kali ini itu di 6.4.2, dan mungkin saat teman-teman akan download ini versinya akan lebih dari ini. Teman-teman silakan klik dan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Kemudian lanjut ke tahap 4, buat database dan buat user access untuk masuk atau login ke database yang teman-teman sudah buat. Di sini gue udah
mencoba mendaftarkan domain baru untuk tujuan testing di sini untuk kasih lihat demo ke teman-teman. Di sini gue udah daftar di hosting gratis, namanya itu di oowebhost.com. Di sini bisa teman-teman lihat untuk namanya, dan kemudian untuk domain gratis yang udah gue coba bikin di sini namanya tutor buat kamu. Ini gue coba klik ya. Dan ini untuk tampilan default dari web hosting. Semua hosting itu akan punya tampilan default tersendiri ya. Kalau domain yang teman-teman bikin itu belum ada websitenya atau filenya masih kosong. Ini sebagai contoh, gue di hostingan ini tampilannya seperti ini. Dan karena ini domainnya gratis, jadi di belakangnya itu ada nama website hostingnya ya. Oke, baik lagi ke dashboard. Di sini gue udah masuk ke dashboardnya. Dan yang perlu teman-teman ketahui itu adalah untuk semua hosting merek apapun, di bagian tools itu sudah pasti ada 3 buah menu yang sudah pasti ada ya. Yang pertama itu file manager, database manager, dan email manager. Hanya saja setiap hosting itu udah pasti posisi menunya aja yang berbeda-beda. Dan kalau fungsinya itu udah pasti sama. Dan sekarang masuk ke database manager, klik aja, dan kemudian di sini masih ada kosong ya, belum ada list database-nya. Di sini ada menu, gue klik buat database baru. Di sini ada 3 kolom ya. Yang pertama kita buat dulu nama database-nya. Contohnya TokoDB, dan username-nya admin toko. Ini hanya untuk contoh ya, dan di sini karena hanya untuk contoh, gue pakai nama yang simple aja. Dan kemudian untuk passwordnya, kayak di sini udah dijelasin ya untuk passwordnya itu juga penting banget, harus teman-teman perhatiin. Jadi semakin sulit atau semakin memenuhi semua kriteria yang diwajibkan di sini, misalkan paling tidak mengandung satu unsur nomor atau number, kemudian satu lowercase untuk karakter ya, A sampai Z huruf kecil, kemudian A sampai Z huruf gede atau huruf besar, kemudian ada simbol, dan kemudian juga ya minimum bisa menggunakan 8 karakter ya, jangan sampai kurang dari itu. Nah, di sini gue udah coba bikin passwordnya, dan di sini udah terchecklist semua, artinya syarat minimumnya itu sudah terpenuhi. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal klik buat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini prosesnya agak sedikit lama ya menurut gue, mungkin karena memang ini hostingan gratisan sih. Oke, di sini pop-up database-nya itu udah berhasil dibuat, dan di sini di bagian kolom kelola database, di sini sudah muncul ya sesuai dengan apa yang gue input tadi. Oke, kemudian tahap yang kelima, upload WordPress yang sudah teman-teman download sebelumnya ke web hosting yang sudah teman-teman miliki. Dan untuk melakukan proses upload dari file WordPress yang udah kita download di tahap ketiga tadi, teman-teman perlu satu tools untuk mengupload dengan melalui koneksi FTP ya. FTP itu kalau teman-teman belum tahu itu file transfer protocol. Di sini gue pakai contohnya itu tools namanya FileZilla. Kalau teman-teman belum punya, boleh di-download terlebih dahulu, dan tampilannya akan kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini ada 4 kolom. Di sini butuh host, kemudian username, butuh password, dan portnya berapa. Untuk tahunya balik lagi ke dashboard dari hosting yang udah teman-teman miliki tadi, ke menu pengaturan, kemudian masuk ke menu umum. Di sini ada informasi untuk detail FTP-nya ya. Di sini transfer FTP-nya statusnya aktif, dan di sini kita bisa dapetin nama hostnya ya. Nama host, portnya berapa, username, dan password tadi sesuai dengan masing-masing hosting ya. Kalau di sini passwordnya itu disamakan dengan password website login di awal tadi. Oke, sekarang di copy aja nama hostnya, kemudian portnya 21,
Kemudian username-nya kita copy. Oke, dan passwordnya juga yang udah kita daftarin di awal tadi ya. Kemudian klik quick connect. Kita tunggu beberapa saat. Di sini ada proses. Kemudian ada proses pop-up ya. Ini kita checklist saja. Always trust certificate untuk FTP ini. Kemudian klik OK. Oke, di sini udah tertulis ya directory listing dan prosesnya itu berhasil, successful. Di sini muncul di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri ini adalah kumpulan dari file-file di lokal komputernya teman-teman. Dan di sebelah kanan ini adalah kumpulan dari folder atau file yang ada di hosting yang teman-teman miliki. Dan sudah pasti kita akan menguploadnya ke folder yang namanya public HTML ya. Semua hosting itu namanya sama, yaitu public_HTML. Kita klik aja. Oke, di sini masih belum ada file ya, masih kosong. Kita ekstrak dulu. Tadi sudah kita ekstrak dan di sini ada folder WordPress, tinggal teman-teman klik aja dan kemudian select all, kemudian kita copy dan atau bisa juga di drag langsung ya ke kolom bagian kanan yang ada tujuannya itu ke server hosting yang kita miliki tadi. Dan di sini kita bisa melihat statusnya di bagian kiri bawah itu ada sekitar 2.900 antrian file dan tab yang ketiga ini jumlah file atau data yang sudah berhasil ditransfer. Dan kemudian di bagian tengah ini itu jumlah file yang gagal ditransfer ya. Jadi tujuannya kalau gagal nanti muncul di list ini, jadi teman-teman nanti punya opsi untuk bisa coba transfer ulang. Jadi nggak perlu ngulang lagi upload semua file dari awal. Dan sekarang semua file itu udah berhasil diupload ke hosting dan di sini terdeteksi ada 3 buah file yang gagal diupload. Untuk mencoba upload ulangnya tinggal masuk ke tab File Transfers, kemudian klik kanan, kemudian pilih menu Reset NQVO. Oke, di sini statusnya sudah tertulis sukses transfer di 2.960 file untuk yang gagal kosong dan antriannya sudah kosong. Jadi semua file sudah terupload ke hosting yang udah gue daftarin tadi. Kemudian tab keenam adalah update untuk file dari WP config-nya. Dan sekarang balik lagi ke dashboard dari hostingan yang teman-teman punya, kemudian masuk ke file manager. Kemudian masuk ke folder public_HTML. Kemudian di sini file-file yang diupload lewat tool FTP tadi sudah tampil di sini. Kemudian teman-teman cari file yang namanya wp-config sample.php. Ini defaultnya. Di sini teman-teman perlu rename dulu namanya menjadi wp-strip-config.php. Setelah namanya selesai diubah, kemudian kita masuk ke dalam file tersebut, klik kanan edit, kemudian kita input database name, username, password, dan host, kemudian klik save. Dan tahap yang ketujuh, saatnya melakukan proses instalasi WordPress. Kemudian balik lagi ke browser dengan mengetik nama domain yang teman-teman punya. Di sini contohnya yang tadi gua tunjukin sebelumnya ya. Tinggal di refresh aja domainnya, kemudian dia otomatis akan masuk ke halaman install PHP. Di sini teman-teman bisa pilih bahasanya. Sebagai contoh di sini gue pakai bahasa Inggris United States, klik continue. Kemudian teman-teman bisa set
judul atau nama dari websitenya ya ini gue coba samain aja dengan nama domainnya sebagai contoh. Kemudian username ini adalah username yang akan kita pakai nanti masuk ke dashboard WordPress-nya setelah diinstal nanti ya. Ini contoh aja sebagai default gue pakai admin, tapi nanti teman-teman disarankan untuk nggak pakai nama admin ini ya. Kemudian juga masukkan email. Kemudian di sini kita klik install WordPress. Oke, setelah proses install selesai, di sini username-nya admin sesuai yang didaftarkan tadi, dan kemudian masukkan password juga yang kemudian klik login. Dan ini adalah tampilan awal atau home dashboard dari WordPress yang udah kita install. Dan itulah tadi tahapan-tahapan yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan proses instalasi. Sekian video dari gue, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.